Marun semahe sikite kebi, sahabat walaga renungan harian keluarga Gemis. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan Allah, kami bersyukur sebab oleh karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga di hari ini kami boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami yang akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami dapat mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup yang saat ini kami jalani. Ini doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita renungkan secara bersama-sama di hari ini terambil dari Injil Yohanes 17. Kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Tema perenungan kita saat ini diberi judul Hidup dalam Jadwal Ilahi. Di dalam Injil Yohanes 17, ini merupakan doa yang sangat agung dan doa yang sangat begitu kudus yang dicatat di dalam kitab Injil. Dan pada kesempatan ini, kita boleh bersama-sama merenungkannya. Dan ini merupakan suatu hak yang istimewa. Di mana hak istimewanya? Karena kita sedang mendengar sebuah percakapan antara Allah anak dengan bapaknya. Ketika sang anak sedang mempersiapkan dirinya untuk menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Dan hal ini tentunya merupakan hal yang sangat khusus di dalam Yohanes 17. Doa ini sangat jelas dan memperjelas bahwa Tuhan Yesus adalah sang pemenang. Dia bukan korban, walaupun sebentar lagi dia akan menyerahkan nyawanya. Tetapi esensi dari doa ini menunjukkan kemenangan yang dimiliki oleh Kristus. Dia adalah pemenang. Maka Yohanes 16 ayat yang ke-33 sebelum masuk ke dalam perikop ini dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Padahal sebentar lagi dia akan mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami penganiayaan, dan secara kasat mata kelihatan seperti seorang yang kalah dan yang menyerah. Tetapi sebenarnya dia bukan sedang kalah dan menyerah, tetapi sedang menyatakan kemuliaan Bapa lewat karya penebusan yang begitu agung yang sedang ia kerjakan. Oleh sebab itu, kalau kita lihat secara keseluruhan konteks Injil Yohanes 17, sebenarnya perkembangan pemikiran di dalam doa ini tidak sulit untuk kita temukan. Pertama-tama Tuhan Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Dan dia berkata kepada Bapanya, pekerjaannya sudah selesai.
Itu di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kemudian dia sambung, dia berdoa kepada muridnya dengan Bapanya menjaga mereka dan menjaga murid-muridnya dan menguduskan mereka. Itu di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19. Dan kemudian dia menutup doanya dengan berdoa untuk gerejanya, untuk umat Tuhan, bahwa kita akan bersatu di dalam Dia, di dalam satu hari kelak nanti. Dia akan memberikan kemuliaannya pada kita. Itu ending dari doa ini. Pertanyaannya untuk kita renungkan saat ini adalah, mengapa Yesus berdoa dengan doa semacam ini? Bukankah dia sudah mengajarkan tentang doa Bapa kami? Saudara, tentu kita melihat bahwa Kristus sedang mempersiapkan dirinya untuk masuk dan menghadapi penderitaan yang terbentang di depannya. Berbeda di dalam konteks doa Bapa kami, karena dia sedang menyoroti kebiasaan dan kemunafikan yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di dalam kebiasaan mereka berdoa, ingin mencari muka. Maka Yesus di dalam khotbahnya di bukit mengajarkan tentang esensi doa yang sesungguhnya. Bukan demikian. Bukan terletak kepada kebiasaan dan cara untuk ditonton oleh banyak orang. Tetapi Yesus menekankan esensi doa yang sebenarnya adalah bagaimana motivasi dan tujuannya yang hanya untuk kepentingan Tuhan. Jadi orientasi doa Kristus, walaupun poin yang pertama untuk dirinya, maka kemuliaan Bapa, kemuliaan Allah itu menjadi fokusnya di dalam doa yang begitu agung. Maka dia memberikan suatu kalimat, Bapa, telah tiba saatnya. Ini mau mengingatkan kepada kita berkali-kali dalam Injil Yohanes, ketika saat istilah yang sangat penting dipakai disebut di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus hidup sesuai dengan jadwal ilahi. Dia ada di dalam konteks jadwal ilahi ketika ia berada di dalam dunia ini. Ini menjadi bagian yang sangat penting yang menyoroti tentang Kristus dalam semua eksistensi dan kehadirannya di dalam dunia ini hanya berpusat pada kehendak Bapa dan kemuliaan Bapa. Ini menjadi bagian refleksi rohani bagi kita. Benarkah kita adalah orang yang hidup dalam jadwal ilahi, ataukah kita hidup dalam jadwal kita sendiri yang kita isi dengan ambisi-ambisi pribadi yang sebenarnya itu jauh dari kehendak Bapa? Kristus sejak inkarnasi seluruh pelaksanaannya dia masuk dalam deretan jadwal ilahi. Ada ketundukan, ada ketaatan sampai pada masa penggenapannya. Dan itulah yang diungkapkan di dalam pembacaan kita hari ini. Maka kita pun harus hidup sesuai dengan jadwal ilahi. Sebab di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-15 di sana dikatakan, masa hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Maka kita harus masuk di dalam pusat jadwal ilahi. Kita harus menempatkan agenda-agenda Allah di dalam hidup kita, bukan menempatkan agenda-agenda hidup kita dan ambisi-ambisi hidup kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Ia menguatkan dan mengukuhkan iman kepercayaan kami bahwa hidup dan kehidupan kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka mampukan kami untuk dapat menjalani kehidupan ini
sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ini doa dan syukur kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.